Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar berkaitan dengan bahan ajar untuk pelajaran fisika kelas 10 semester genap. Pokok bahasan yang akan kita pelajari adalah melanjutkan materi momentum dan impuls. Pada pertemuan kali ini, sub pokok bahasan yang akan menjadi fokus pembahasan kita adalah berkaitan dengan hukum kekekalan momentum, kemudian yang kedua berkaitan dengan tumbukan. Kompetensi dasar yang akan didapat oleh peserta didik setelah mempelajari sub pokok bahasan ini. Yang pertama, kompetensi pengetahuan, yaitu KD 3.10. Diharapkan siswa mampu menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi keterampilan, yaitu KD 4.10. Diharapkan siswa mampu menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum. Misalnya peristiwa bola yang jatuh bebas ke lantai, atau contoh yang lain seperti roket sederhana. Indikator pencapaian kompetensi untuk KD ini, yang pertama adalah memformulasikan konsep impuls dan momentum, kemudian keterkaitan antara keduanya serta aplikasinya dalam kehidupan. Yang kedua, merumuskan hukum kekekalan momentum untuk sistem tanpa gaya luar. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan hukum kekekalan energi dan kekekalan momentum untuk berbagai peristiwa tumbukan. Adapun tujuan pembelajaran dari bab yang kita pelajari ini, diharapkan siswa dapat memformulasikan konsep impuls dan momentum, kemudian keterkaitan antar keduanya serta aplikasinya dalam kehidupan. Yang kedua, diharapkan siswa mampu merumuskan hukum kekekalan momentum untuk sistem tanpa gaya luar. Dan yang ketiga, diharapkan siswa mampu mengintegrasikan hukum kekekalan energi dan kekekalan momentum untuk berbagai peristiwa tumbukan. Agar tujuan pembelajaran itu dapat kita capai, maka perlu difahamkan konsep dasar dari hukum kekekalan momentum. Bunyi dari hukum kekekalan momentum atau inti dari hukum kekekalan momentum, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Kita bisa perhatikan gambar yang ada di layar. Ada dua benda yang bergerak berlawanan, masing-masing memiliki kecepatan V1 dan V2, kemudian terjadi tumbukan. Maka berlakulah pada sistem tersebut hukum kekekalan momentum. Penurunan rumus secara umum, kita dapat meninjau dengan konsep hukum Newton, di mana konsep hukum Newton ini pada semester 1 sudah pernah kita pelajari, yaitu ketika ada gaya aksi, maka akan timbul gaya reaksi yang arahnya berlawanan
dengan arah gaya aksi. Ya. Kemudian impuls yang terjadi selama waktu delta T ya, adalah F1 dikalikan delta T, itu nanti akan sama dengan min F2 dikalikan delta T. Dan kita juga sudah paham pada materi sebelumnya bahwasannya impuls itu adalah perubahan momentum. Sehingga kalau kedua persamaan itu dimasukkan, akan kita peroleh hukum kekekalan momentum, di mana jumlah momentum awal, yaitu sebelum tumbukan, akan sama dengan jumlah momentum akhir, yaitu setelah terjadi tumbukan. Sebagai contoh aplikasi terhadap hukum kekekalan momentum, contoh yang pertama, saat peluru ditembakkan ke arah kanan dengan alat jarak jauh, misalnya seperti remote, maka senapan akan terdorong atau tertolak ke arah kiri. Percepatan yang diterima oleh pistol itu berasal dari gaya reaksi peluru pada pistol. Nah, ini berlaku hukum Newton yang ketiga. Contoh aplikasi yang lain misalnya, yaitu roket yang semula dalam keadaan diam. Artinya waktu itu momentumnya adalah 0. Sesudah gas menyembur keluar dari ekor roket, momentum sistem tetap, artinya momentum sebelum dan sesudah gas keluar adalah sama. Yang berikutnya, untuk mengaplikasikan konsep dari hukum kekekalan momentum tersebut, maka kita bisa melihat contoh soal yang ada di layar. Misalnya sebuah peluru dengan massa 50 gram memiliki kecepatan 1400 meter per sekon mengenai dan menembus sebuah balok dengan massa 250 kg dalam keadaan diam. Di bidang diamnya massa tersebut atau balok tersebut di bidang datar tanpa gesekan. Jika kecepatan peluru setelah menembus balok adalah 400 meter per sekon, maka pertanyaannya, hitunglah kecepatan balok setelah menembus atau tertembus peluru. Nah, untuk menjawab tersebut, maka kita harus membuat kerangka atau alur berpikir sebagaimana pada saat kita menerima materi berkaitan dengan momentum dan impuls. Untuk kecepatan peluru itu adalah kecepatan awalnya atau V1-nya 1400 meter per sekon. Adapun balok, kecepatannya karena dia dalam keadaan diam maka 0. Kemudian setelah terjadi tumbukan, artinya setelah peluru itu menembus balok, kecepatan peluru menjadi 400 meter per sekon. Berarti ini adalah V2. Nah, kita akan menghitung berapa kecepatan balok setelah tertembus oleh peluru. Nah, dari sini maka kita bisa menerapkan hukum kekekalan momentum. Kalau nilai-nilai yang ada itu kita masukkan, maka kecepatan balok setelah tertembus oleh peluru diperoleh 0,2 meter per sekon. Ini aplikasi pada saat kita membahas hukum kekekalan momentum. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan tumbukan. Benda dikatakan bertumbukan jika dalam geraknya mengalami persinggungan
dengan benda lain sehingga saling memberikan gaya. Pada layar tampak bahwasannya ada bola biliar yang saling bersinggungan. Pada peristiwa tumbukan ada beberapa konsep yang harus kita pahami. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Untuk hukum kekekalan momentum kita sudah paham, berarti momentum penjumlahan momentum sebelum tumbukan itu nanti sama dengan penjumlahan momentum sesudah tumbukan. Adapun kekekalan energi yang berlaku pada peristiwa ini adalah kekekalan energi kinetik. Maka nanti akan dirumuskan EK1 ditambah EK2 itu sama dengan EK1 aksen. Aksen adalah tanda sesudah tumbukan ditambah EK2 aksen. Maka kalau dirumuskan akan ketemu setengah MV1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat. Kemudian kalau kedua persamaan itu kita substitusikan, maka kita akan peroleh kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan. Jika variabel 1 dan variabel 2 kita kumpulkan, maka akan kita peroleh V1 aksen ditambah V1 itu sama dengan V2 aksen ditambah V2. Dari persamaan itu kita akan dapatkan nilai yang kita sebut dengan koefisien lenting atau koefisien restitusi. Jika dua persamaan tersebut atau ruas kanan dan ruas kiri itu kita bagi, ternyata untuk tumbukan lenting sempurna nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Nah, ini tumbukan lenting sempurna. Kemudian yang kedua, peristiwa tumbukan yang lain adalah tumbukan tak lenting sama sekali. Kita bisa perhatikan dua bola yang saling bersinggungan, antara bola yang berwarna merah dan bola yang berwarna biru, di mana bola yang berwarna merah bergerak dengan kecepatan V1, sementara bola yang berwarna biru dia dalam keadaan diam. Maka setelah terjadi tumbukan, kecepatan kedua bola itu akan bergerak ke arah yang sama, sehingga diperoleh atau berlaku hukum kekekalan momentum dan didapatkan bahwasannya momentum sebelum tumbukan M1 dikalikan V1 ditambah M2 dikalikan V2 itu akan sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan V aksen. Hasil akhir dari tumbukan tidak lenting sama sekali, nilai koefisien restitusinya sama dengan 0. Yang ketiga adalah tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum, akan tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Mengapa hal itu terjadi? Karena pada saat terjadi tumbukan ada energi yang hilang saat tumbukan. Hasil akhir dari nilai tumbukan lenting sebagian
energi kinetik setelah tumbukan lebih kecil daripada energi kinetik sebelum tumbukan. Maka nilai koefisien restitusinya, ya, kalau lenting sempurna E-nya itu sama dengan 1, kalau tak lenting sama sekali E-nya sama dengan 0, maka tumbukan lenting sebagian nilai koefisien restitusinya berada di antara nilai 0 dan 1. Peristiwa tumbukan ini juga dapat kita aplikasikan pada peristiwa pantulan bola ketika mengenai lantai. Misalnya ada satu bola berada di ketinggian tertentu, kemudian dijatuhkan, bola itu kemudian mengenai lantai, maka bola itu akan dipantulkan pada ketinggian tertentu pula. Sehingga kalau diselesaikan dari peristiwa tersebut, akan kita peroleh sebuah perbandingan bahwasannya koefisien restitusi untuk pantulan bola yang dijatuhkan pada lantai sama dengan E sama dengan akar H aksen atau H sesudah terjadi tumbukan dibagi dengan H. Kesimpulannya bahwasannya berdasarkan kelentingan atau koefisien restitusi, pada semua tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum. Untuk tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Kecepatan relatif setelah tumbukan sama dengan kecepatan relatif sebelum tumbukan. Yang kedua, untuk tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan atau tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena energi kinetik berkurang setelah tumbukan. Nilai koefisien restitusinya, nilai E berada pada rentang antara 0 sampai 1. Jika peristiwa tumbukan ini dikaitkan dengan pantulan sebuah benda pada lantai, maka akan diperoleh nilai koefisien restitusi, yaitu perbandingan ketinggian E sama dengan akar H aksen sesudah pantulan dibagi dengan H sebelum pantulan. Yang ketiga, tumbukan lenting tak lenting sama sekali, nilai koefisien restitusinya sama dengan 0, kecepatan kedua benda setelah tumbukan sama. Terima kasih. Itu beberapa materi terkait dengan hukum kekekalan momentum dan peristiwa tumbukan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menambah pengetahuan bagi peserta didik sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.